Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik-baik saja ya, tentunya ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita awali pagi hari ini dengan berdoa dan berolahraga supaya iman dan imun kita tetap terjaga dalam kondisi seperti sekarang ini. Baik, berikutnya untuk materi pembelajaran hari ini saya akan menjelaskan bagian mesin di blok silinder. Blok silinder pada sepeda motor adalah seperti ini bagiannya. Ini untuk mesin 2 tak. Kita coba lepas terlebih dahulu. Ya. Pada bagian blok silinder ini yang bisa dilepas seperti ini. Kemudian di dalam blok silinder ini terdapat komponen berikutnya yaitu piston, dan ini dengan pen pistonnya. Ya. Nah, untuk piston yang masuk di dalam sini. Untuk di dalamnya kita bisa melihat ya, ada beberapa lubang di blok silinder untuk mesin 2 tak. Yang pertama adalah yang paling besar adalah kato masuk. Kemudian jika piston bergerak ke atas, sampai semuanya lubang tertutup, ada salah satu lubang yang masih terbuka. Kalau kita lihat dari posisi seperti ini, ya, ada salah satu lubang yang masih terbuka sehingga kita bisa melihat dengan jelas itu yang disebut sebagai saluran buang. Nah, kemudian ada sedikit kanan dan kirinya merupakan saluran bias, dan paling bawah itu adalah saluran masuk atau inlet. Nah, untuk pistonnya kita lihat ya, seperti ini. Ringnya cukup sederhana, terdiri dari 2 gang. Di sini nanti letak dari ring piston untuk mesin 2 tak. Oke. Nah, blok silinder ini terbuat dari aluminium, perpaduan aluminium dengan besi baja, sehingga syarat untuk blok silinder ini bisa terpenuhi. Nah, fungsi dari blok silinder ini yang pertama tentunya adalah ini ya, sebagai ruang bakar. Kemudian rumahnya piston, dia nanti akan bergerak naik dan turun, sehingga otomatis syarat dari mesin blok silinder, syarat dari blok silinder yang pertama adalah itu harus kuat. Ya, harus kuat, tahan terhadap panas, karena di sini nanti proses pembakaran, maka syaratnya silinder itu harus kuat menahan panas. Kemudian, nah, kita lihat pada bagian masing-masing ini terdiri ya, bentuknya seperti ini, sirip-sirip. Nah, sirip-sirip ini untuk apa fungsinya? Ini kalau jalan nanti pada samping-sampingnya akan dilewati oleh angin atau udara, sehingga dapat mendinginkan blok mesin. Jadi syarat berikutnya adalah blok mesin ini bisa dengan mudah untuk didinginkan. Dan yang berikutnya, syarat berikutnya tidak berubah bentuknya. Ya, saya ulangi, syarat yang pertama itu harus kuat, ringan, kemudian tahan terhadap gesekan atau aus. Yang berikutnya adalah mudah didinginkan supaya mesin tidak terjadi yang namanya
overhead, panas yang berlebih karena tidak mendapat pendinginan. Fungsi dari sirip-sirip seperti ini adalah untuk memperluas permukaan terhadap apa? Terhadap sentuhannya dengan udara. Jadi semakin banyak sirip-siripnya, tentunya permukaan yang mengenai udara itu akan lebih banyak. Kalau kita pada waktu pagi hari kita minum teh atau minum kopi yang masih panas supaya biar cepat dingin, maka teh tersebut atau kopi tersebut ditaruh di atas piring supaya permukaannya lebih luas sehingga kopi atau tehnya bisa langsung dapat diminum. Nah, pada blok silinder ini juga sama, ini harus banyak mendapat aliran udara ya, sehingga bisa didinginkan karena tipe mesin ini menggunakan pendinginan udara. Ya, ini untuk yang 2 tak. Nah, berikutnya untuk yang 4 tak, kita lihat pada bagian ini. Ini yang kita sebut sebagai kepala silinder. Kita sudah bahas yang kemarin. Nah, berikutnya ini. Nah, ini yang disebut sebagai blok silinder pada sepeda motor. Nah, di dalamnya ada pistonnya terdiri dari 1, 2, 3 ring. Nah, pistonnya ada ring pistonnya terdiri dari 3. Nanti untuk lebih jelasnya kita bahas. Nah, yang pertama kita lihat konstruksinya seperti ini. Nah, ini juga banyak sirip-siripnya. Sirip-sirip di sini fungsinya adalah untuk memperluas permukaan sentuhan terhadap udara. Karena pendinginan mesin ini menggunakan pendinginan udara. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini silindernya. Kita silinder. Nah, kalau di pelajaran SD, ya, pelajaran sekolah dasar itu masih ingat tidak menghitung luas lingkaran dengan panjang langkah itu disebut sebagai volume silinder. Kalau di sepeda motor, volume silinder ini nanti dihitung luas lingkaran dikalikan dengan panjang langkah dari piston, torak, ujung mundurnya, itu disebut sebagai volume silinder. Nah, volume silinder itu nanti dihitung dalam satuan cc atau cm kubik. Banyaknya cc, banyaknya sepeda motor di sini ya, volume sepeda motor itu nanti biasanya tertera di dalam STNK sebagai misalkan sebutannya Supra 125, itu maksudnya 125 cc, atau mungkin sekarang ada Vario berapa? 150, Vario 150 cc ya. Itu cc nya berdasarkan ini perhitungannya ya. Jadi perhitungan ini nanti mempengaruhi dari daya mesin tersebut ya. Kalau di sini ini berapa tulisannya? Ini ada 97 cm persegi, kubik ya, 97 cm kubik ya. Nah, dilihat di sini ini pada blok mesin untuk yang sepeda motor Honda. Nah, di sini ada tulisannya 97 cm kubik. Nah, ini namun biasanya tidak langsung tertulis 97 cm kubik di STNK, namun terkadang tertulisnya adalah 100 cc karena nanti akan ditambahkan sedikit di bagian ini. Kalau yang ini nanti mempengaruhi volume ruang bakar, pada bagian kecil ini adalah sebutannya adalah volume kompresi atau ruang kompresi, jadi cukup kecil sekali. Nah, perbandingan dari volume kompresi ditambah dengan volume langkah dari piston, kemudian dibandingkan dengan
volume kompresi itu akan mendapatkan suatu perbandingan yang namanya rasio kompresi. Nah, rasio kompresi ini kalau diperbesar lagi itu akan mengakibatkan overhead ataupun bisa terbakar dengan sendirinya bahan bakarnya, sehingga secara matematis, secara perhitungan ini ada hitungannya untuk sepeda motor volume perbandingan volume kompresinya itu bisa mencapai 1:8 ya. 1 ini, nah 8 ini dengan ditambah dengan ini itu untuk volume rasio kompresi perhitungannya. Nah, untuk kerusakan-kerusakan pada blok silinder yang pertama adalah tentunya ini terjadi garis. Apabila di sini terjadi garis yang jelas ini mengakibatkan kebocoran pada silinder. Nah, silindernya aus ataupun retak. Nah, di sini retak, terjadi keretakan. Ini ya, langkah berikutnya adalah kita quarter ulang atau bor di sini ya, atau istilahnya oversize, diperlebar salurannya ini. Nah, untuk saluran ini ruang bakar atau di sini ya, rumahnya piston itu bisa, kalau dulu itu bisa di oversize sebanyak 4 kali, itu mungkin terlalu maksimal dengan selisihnya besarnya piston sekitar 25. Jadi kita biasanya menyebutnya ada yang oversize 25, oversize 50 ya, 75 atau mungkin 100. Nah, kalau sudah 100 berarti yang mudahnya ganti piston yang lebih kecil, ganti rumah atau ganti blok silindernya lagi yang lebih kecil. Nah, kemudian untuk mengukur keausan dari blok silinder ini saya sudah persiapkan sedikit alat. Nah, nanti untuk lebih detailnya menggunakan namanya silinder bore gauge. Ini hanya sementara saja untuk perhitungannya apa yang harus diukur pada blok silinder. Nah, ini ya. Pertama, ini kita lihat ini lebarnya. Lebarnya di sini nanti akan kita perhitungkan apakah masih standar ataukah sudah oversize, jadi dihitung dari situ. Di sini ya, oversize atau enggak. Nah, kemudian cara mengukurnya adalah kita bandingkan di sini dengan ini, atau vertikal dengan horizontalnya, berapa sih selisihnya. Nah, apabila terjadi selisih, itu yang disebut sebagai nilai keovalan dari blok silinder. Jika nilainya terlalu besar, maka blok silinder ini sudah tidak bisa dipakai lagi, harus dilakukan yang namanya oversize, gitu ya. Nah, kemudian pada bagian ini ya, kalau ini pendingin udara maka yang penting adalah bagian sirip-siripnya. Tapi kalau menggunakan pendinginan air maka di samping sininya ada seperti ini ya, tapi ini bukan, maksudnya namanya water jacket untuk pelindung dari air. Itu kalau menggunakan pendinginan air ya. Biasanya ciri-cirinya sepeda motornya ada komponen tambahan yaitu radiator. Baik, itu bagian-bagian pada blok silinder sepeda motor. Untuk sementara saya cukupkan dulu. Apabila ada pertanyaan silakan bisa kirimkan pertanyaan untuk lebih jelasnya, ataupun dalam video ini belum jelas nanti saya akan bahas lebih detail lagi untuk saling melengkapi. Baik, itu saja hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.